Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSM bidang studi ekonomi terintegrasi. Kali ini soal yang akan kita bahas adalah soal tingkat provinsi tahun 2021. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Di soal nomor 1, perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini ada dua buah potensi negara, yang mana negara Indonesia dan negara Malaysia. Indonesia mampu memproduksi 100 kilo beras per hari dan 50 meter kain per hari. Malaysia mampu memproduksi 30 kilo beras per hari, sementara kain 120 meter per hari. Pertanyaan soal, berdasarkan data tersebut, jika kedua negara melakukan perdagangan internasional, maka keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing negara berdasarkan absolut. Jadi kesimpulan dari teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut, yang mana sebuah negara itu memfokuskan terhadap potensi keunggulan produk yang dimilikinya. Kita perhatikan di sini, Indonesia unggul dalam produksi beras, Malaysia unggul dalam produksi kain. Nah, harusnya Indonesia fokus terhadap produksi beras, dan Malaysia fokus pada produksi kain. Untuk menentukan keuntungan adalah dengan cara membandingkan nilai tukar barang dalam negeri. Nah, kalau kita bandingkan nilai tukar beras terhadap kain dan nilai tukar kain terhadap beras. Untuk Indonesia, 1 kilo beras sama nilainya dengan 0,5 meter kain. Artinya di sini kita membandingkan, maka 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 kilo beras sama dengan 0,5 meter kain. Atau sementara untuk 1 meter kain setara atau sama nilainya dengan 2 kilo beras. Maka Indonesia lebih bagus memproduksi beras karena nilai tukar beras itu lebih besar daripada nilai tukar kain. Kita lihat kemampuan Malaysia untuk memproduksi beras. Nah, 1 kilo beras di Malaysia setara atau sama nilainya dengan 4 meter kain. Sementara untuk 1 meter kain sama nilainya dengan 0,25 kg beras. Nah, maka keuntungan yang diperoleh Indonesia jika dia mengekspor beras ke Malaysia 3,5 meter kain. Kenapa 3,5 meter kain? Kita lihat, 1 kilo beras sama nilainya dengan 0,5 meter kalau dijualnya di Indonesia. Kalau dia jual ke Malaysia, dapat 4 meter kain. Maka selisih nilai tukar kain di Indonesia dengan di Malaysia adalah 3,5 meter. Maka 3,5 itulah yang merupakan keuntungan yang diperoleh Indonesia. Kalau kita lihat Malaysia, karena dia unggul dalam kain, maka seharusnya dia ekspor kain ke Indonesia. Nah, 1 meter kain nilainya sama dengan 0,25 kg kalau dijual di Malaysia. Kalau dijual di Indonesia, 1 meter kain sama nilainya dengan 2 kilo beras. Maka selisih nilai tukar beras di Indonesia dengan nilai tukar beras di Malaysia adalah 1,75. 2 kilo dikurang 0,25 kilo atau dikurang seperempat, nilainya 1,75. Maka yang B adalah jawabannya salah, bukan 4 kilo, tapi 1,75 kilo. Yang A itu jawabannya betul. Indonesia menukar beras dengan kain di Malaysia, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,5 meter kain. Yang C, yang D juga salah. Kita ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 merupakan materi biaya produksi. Kita pelajari di kelas 10, tepatnya pada materi perilaku dan kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi adalah kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi ada namanya biaya produksi. Nah, kita baca soalnya.
PT Anugrah adalah sebuah perusahaan sebagai pemasok material bahan baku yang sedang melayani perusahaan pelanggan. Studi yang dilakukan oleh bagian keuangan menunjukkan bahwa biaya administrasi dan penjualan setiap pelanggan diketahui merupakan fungsi total biaya. Nah, fungsi total biaya ditunjukkan oleh persamaan 40.000 tambah 50Q ditambah 4Q kuadrat, di mana total biaya atau total cost per tahun adalah dolar, dan Q adalah banyaknya perusahaan pelanggan. Dengan menggunakan model regresi kubik, maka besarnya biaya rata-rata minimum yang dikeluarkan oleh PT Anugrah adalah biaya rata-rata minimum atau AC minimum sebesar $850. Bagaimana bisa $850? Kita ke penyelesaian soal. Nah, dalam teori biaya produksi, untuk AC minimum atau biaya rata-rata minimum tercapai pada saat marginal cost sama dengan average cost. Pada kondisi biaya rata-rata minimum atau AC minimum, maka biaya marginal atau MC sama dengan biaya rata-rata. Dengan demikian, maka MC atau biaya marginal, marginal cost sama dengan average cost, rata-rata biaya. Untuk menghitung biaya marginal, maka delta TC per delta Q. Nah, dalam ilmu matematika, delta ketemu delta itu bisa kita coret. Sehingga marginal cost sama dengan TC per Q atau TC aksen, turunan pertama dari fungsi TC. Nah, maksudnya nilai TC ini kita turunkan menjadi turunan pertama. Fungsi TC total cost 40.000 tambah 50Q tambah 4Q kuadrat. Kalau kita turunkan nilainya menjadi TC aksen atau TC1, maka nilainya sama dengan 50 tambah 8Q. 40.000 kita turunkan, maka nilainya 0. 50Q kita turunkan, nilainya 50. 4Q kuadrat kita turunkan menjadi 8Q. Nah, karena MC atau marginal cost-nya sudah dapat, selanjutnya kita mencari berapa nilai average cost. Untuk menghitung nilai average cost, maka total biaya dibagi dengan unit barang. Nah, total biaya kita 40.000 ditambah 50Q tambah 4Q kuadrat per Q. Nah, 40.000 dibagi Q, maka 40.000 per Q. 50Q dibagi Q sama dengan 50, positif 50. 4Q kuadrat dibagi dengan Q, 4Q, atau plus 4Q, positif 4Q. Nah, persamaan dari AC minimum, MC sama dengan AC. Sekarang tinggal kita masukkan atau kita buat persamaan. Persamaan MC 50 ditambah 8Q. Persamaan AC 40.000 per Q ditambah 50 tambah 4Q. 50 bisa kita selesaikan dengan 50 yang ada di sebelah kanan. Maka yang sebelah kiri, 50 yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan bernilai negatif. Maka nilainya habis 0. Positif 4Q bisa kita jumlahkan dengan positif 8Q. Yang positif 4Q di sebelah kanan pindah ke kiri bernilai negatif. Maka nilainya adalah 4Q. 4Q sama dengan 40.000 per Q. 40.000 per Q sama dengan 40.000 per 1. Nah, dalam matematika bisa kita balik, sama nilainya dengan 1 per 40. Maka kalau kita balik menjadi kali. 4Q dikali Q sama dengan 4Q kuadrat. Nah, 4Q kuadrat sama dengan 40. Nah, Q kuadrat sama dengan 10.000. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Maka Q saja sama dengan 100. 100 kuadrat sama dengan 10.000.
Karena Q-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan nilai Q ke nilai AC. Nilai average cost sama dengan 40.000 per Q. Nilai average cost tadi 40.000 per Q tambah 50 tambah 4 Q. Nah, yang Q kita ganti dengan 100 karena nilainya sudah diketahui. Maka 40.000 per 100 ditambah 50 ditambah 4 dikali 100. Nah, 40.000 dibagi 100 sama dengan 400. 4 dikali 100 sama dengan 400. 400 tambah 400, 800 tambah 50 sama dengan 850. Maka AC minimum adalah 850. Nah, itulah alasannya kenapa AC minimum yang dikeluarkan oleh PT Anugrah nilainya $850. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu berkaitan dengan materi APBN. Nah, APBN itu materi kelas 11. Yang dikatakan dengan APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara yang disusun dalam satu periode atau satu tahun. Nah, sumber pendapatan APBN adalah bersumber dari penerimaan negara berupa pajak sama keuntungan BUMN. Nah, lebih dari 70% pengeluaran negara itu dibiayai oleh sektor pajak. Nah, pertanyaan soal untuk soal nomor 3, berikut ini adalah tujuan serta prinsip dalam penyusunan APBN. Ada 6 poin. Pertanyaan soal yang merupakan tujuan penyusunan APBN adalah, nah, seperti yang dibilang kemarin, untuk soal yang berpoin, itu sebenarnya soal yang mudah. Kenapa mudah? Kita tinggal mencari yang tidak ditanyakan. Karena di sini dia menanyakan tujuan, maka cari mana yang bukan merupakan tujuan dari 6 poin ini. Contohnya seperti ini. Yang pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan dari masyarakat. Nah, poin nomor 1 itu merupakan manfaat dari penyusunan APBN. Maka yang ada poin 1 itu sudah pasti jawaban yang salah. Maka yang A, yang B salah. Tinggal kita fokus ke C sama D. Kita lihat lagi, intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. Nah, itu merupakan tujuan dari penyusunan APBN. Maka poin 2 itu betul. Poin 3, sumber data yang akurat bagi rakyat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Nah, ini juga merupakan manfaat dari penyusunan APBN. Maka yang ada angka 3 itu salah. Maka yang poin D juga salah. Sebenarnya kalau nomor 3 tadi kita ambil pertama, yang ada angka 3 salah, maka sudah tereliminasi semua jawaban. Maka jawaban yang betul adalah jawaban yang C, 2, 4, dan 6. Kita ke soal yang nomor 4. Perhatikan kurva produksi berikut ini. Pada soal nomor 4 itu ada kurva TP, kurva AP, sama kurva MP. Kurva TP merupakan total produk. Kurva AP merupakan kurva rata-rata produk atau average produk. TP total produk. MP marginal produk. Nah, dari kurva MP, kurva TP, dan kurva AP dapat kita jelaskan yang pertama. Ketika MP lebih besar dari AP, ketika MP lebih besar dari AP, maka ketika MP lebih besar dari AP, maka AP masih dalam keadaan menarik. Nah, yang kedua, MP lebih kecil. MP lebih kecil. Kurva MP, nah MP lebih kecil dari AP, nah ini kecil dari AP, maka posisi AP dalam keadaan menurun. Posisi AP dalam keadaan menurun, betul. Yang ketiga, MP sama dengan AP.
Berarti ini kurva MP. Nah, titik persamaannya ada di sini. MP sama dengan AP, maka AP dalam keadaan maksimum. Yang keempat, TP maksimum sama dengan 0,5. Nah, TP maksimum itu pada kurva yang ini. KTP maksimum ada di sini. Karena yang bagian ke sini sudah menunjukkan penurunan. Kita ke pertanyaan soal. Berdasarkan kurva di atas, pernyataan yang benar berhubungan antara MP dan AP adalah kecuali hubungan MP dan AP. MP lebih besar dari AP. MP lebih besar ketika MP lebih besar daripada AP, masih dalam keadaan menarik. Nah, ini betul hubungannya. Yang B, MP lebih kecil dari AP. MP lebih kecil dari AP, maka posisi AP dalam keadaan menurun. Posisi AP dalam keadaan menurun juga betul. Yang ketiga, yang C, MP mencapai maksimum, maka nilai AP mencapai 0. Nah, ini salah. Yang betulnya, MP sama dengan AP. Ketika MP sama dengan AP, maka AP dalam keadaan maksimum, bukan MP yang dalam keadaan maksimum. Maka yang C salah, maka jawabannya adalah yang C. Kita ke soal yang nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, di sini ada berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan soal, pernyataan di atas yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi yang benar adalah kenaikan PDB atau GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Nah, ini merupakan gambaran tentang pembangunan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Maka yang ada angka 1 salah. Nah, sudah bisa dieliminasi. A, B, C semuanya salah karena ada angka 1. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Kita buktikan 2, 3, dan 5. Maka untuk anak-anak didik kami, untuk soal yang berpoin, silakan gunakan prinsip seperti itu. Agar kita tidak membuang-buang waktu, agar kita dapat memaksimalkan waktu dalam ujian. Oke, sampai 5 soal dulu. Di lain waktu kita lanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.